Assalamualaikum para pendengar setia Dramatika Kehidupan. Kembali lagi bersama saya, Harun, di episode kedua kisah saya, Rahasia Sang Ayah. Malam sebelumnya, di penghujung hari yang seharusnya tenang, sebuah bayangan dari masa lalu datang mengancam. Seperti awan gelap yang tiba-tiba menutupi rembulan. Sosok bernama Bram muncul di depan pintu rumah saya, membawa kembali ingatan akan almarhumah istri saya, Fatimah. Dan sebuah misteri yang saya kira sudah terkubur dalam-dalam tak akan pernah terungkap. Ancaman yang ia sampaikan, kalimat yang dingin dan penuh arti masih terngiang jelas di telinga saya, berputar-putar tanpa henti. Dengar-dengar, putra bapak ini, si Doni ya, sudah besar rupanya, sudah mau jadi sarjana. Kalimat itu terus menghantui. Bagaimana bisa Bram tahu tentang Doni? Selama ini, saya mati-matian menjaga rahasia ini sendirian, tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang masa lalu kelam itu. Apalagi menghubungkannya dengan Doni. Ini adalah hal yang paling saya sembunyikan. Sebuah kenyataan pahit yang saya harap tak akan pernah menyentuh putra saya. Siapa yang memberitahu Bram tentang Doni? Apakah ada orang lain yang tahu rahasia ini? Ataukah Bram ini memang mengawasi kami selama ini? Ketakutan akan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan Doni bercampur menjadi satu. Menjadi beban berat di pundak saya yang sudah rentah. Benang-benang kusut itu mulai terurai, membawa saya kembali ke sebuah kisah lama yang tak pernah saya ceritakan pada siapapun, bahkan kepada Doni sendiri. Sebuah kisah yang harus saya buka kembali agar saya bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa bahaya itu kembali datang mengancam keluarga kecil saya. Saya masih berdiri di balik pintu yang terkunci rapat. Tubuh saya gemetar, lutut terasa lemas, hampir saya ambruk ke lantai. Kata-kata Bram tadi terus berputar di kepala saya, seperti rekaman rusak yang tak ada hentinya. Almarhumah istrimu Fatimah. Kalimat itu sungguh mengoyak hati saya. Saya mencoba menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam, tapi tidak bisa. Otak saya seolah dipaksa memutar kembali kaset lama, sebuah kisah yang sudah saya coba lupakan selama belasan tahun. Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, saya masih muda, penuh semangat, dan memiliki impian sederhana bersama Fatimah, istri tercinta saya. Kala itu saya bekerja sebagai supir pribadi di sebuah keluarga terpandang yang tinggal di kawasan perumahan elit dengan jalanan yang lebar dan rumah-rumah besar berpagar tinggi. Keluarga Pak Danu. Beliau adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses dan berpengaruh. Namanya dikenal luas di kalangan atas. Hampir setiap hari, saya melihat beliau menandatangani berkas-berkas penting, menerima tamu-tamu berjas rapi, dan berbicara di telepon tentang proyek-proyek besar. Kantor utamanya berada di sebuah gedung perkantoran besar dan modern, dengan proyek properti tersebar di berbagai daerah, mulai dari pembangunan perumahan baru dengan desain megah, hingga pusat perbelanjaan yang selalu ramai pengunjung. Bahkan, baru belakangan ini saya menyadari, perusahaan tempat Doni bekerja sekarang adalah salah satu anak perusahaan miliknya. Sebuah fakta yang kini menambah gumpalan kecemasan di hati saya. Dulu, saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menggantungkan hidup pada beliau. Pak Danu sendiri orangnya tegas, sangat berwibawa, dan begitu disiplin dalam pekerjaan. Namun di balik semua itu, ada sisi dirinya yang sulit saya pahami. Bahkan, terkadang terasa dingin dan penuh misteri. Sedangkan istrinya, Bu Ratna,
adalah wanita yang anggun, berhati mulia, dan selalu memperlakukan semua pekerjanya dengan sangat baik. Beliau seringkali menyapa saya dengan senyum ramah, menanyakan kabar keluarga, atau sekedar menawarkan minuman dingin saat saya selesai mengantar. Saya sering mengantar Bu Ratna ke berbagai acara sosial yang glamor, di mana para tamu mengenakan pakaian serba mewah dan perhiasan berkilau. Saya juga sering mengantar beliau ke butik-butik mahal di pusat perbelanjaan ternama atau sekedar berbelanja kebutuhan sehari-hari yang selalu berlimpah luas, memenuhi bagasi mobil. Tugas saya memang bukan hanya sebagai sopir, kadang juga diminta membantu hal lain di rumah megah mereka yang berdiri di atas lahan luas dengan taman yang terawat rapi, penuh bunga-bunga tropis dan kolam renang biru jernih yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di rumah besar mereka, saya melihat kehidupan yang serba berkecukupan, bahkan mewah yang tak terbayangkan bagi kami. Sementara itu, saya dan istri saya Fatima saat itu tinggal di kontrakan kecil yang sangat sederhana, terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian dan kemewahan kawasan tempat Pak Danu tinggal. Dindingnya terbuat dari bilik bambu, lantainya masih plester semen, dan hanya ada satu kamar tidur yang sempit. Istri saya Fatima juga sering membantu pekerjaan rumah tangga di keluarga Pak Danu. Sesekali menjadi juru masak tambahan saat ada acara penting atau pesta besar. Dia sangat terampil memasak dan masakannya selalu disukai Bu Ratna. Kami berdua sangat bersyukur bisa bekerja di sana karena gaji yang lumayan cukup untuk hidup sederhana kami, membeli kebutuhan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit demi masa depan yang lebih baik. Fatima adalah wanita yang sangat sederhana, baik hati dan selalu tersenyum. Senyuman itu selalu menedukkan hati saya. Dialah bintang pagi saya kala itu, menerangi setiap langkah hidup kami dengan kesederhanaan, ketulusan, dan cintanya yang tak pernah pudar. Dia adalah segalanya bagi saya, sumber kekuatan saya di setiap hari, setiap detik. Namun, tak ada gading yang tak retak, begitu kata pepatah. Di balik kemegahan keluarga Pak Danu, di balik citra bersih yang selalu ia tampilkan di depan umum, ada sebuah sisi gelap yang perlahan mulai saya rasakan. Seperti bau anyir yang sabar, namun tak bisa diabaikan. Ada seorang lagi, anak buah Pak Danu yang bekerja sebagai pengawal pribadinya dan sering diandalkan untuk mengurus masalah-masalah beliau yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Namanya Bram. Dialah pria yang tadi malam datang ke rumah saya, membawa kembali semua bayangan kelam itu. Bram ini dulu adalah sosok yang sangat dingin, kejam, dan tak segan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apapun yang ditugaskan padanya. Matanya selalu kosong, tatapannya tajam, dan ia jarang sekali tersenyum, seolah jiwanya sudah mati rasa. Saya sering melihatnya membawa tamu yang wajahnya babak belur dengan pakaiannya yang kusut, keluar dari kantor, atau melihatnya berbisik-bisik dengan orang-orang berbadan tegap lainnya di sudut-sudut kantor yang sepi. Saya selalu berusaha menjaga jarak darinya, bahkan sebisa mungkin menghindar berpapasan, karena insting saya mengatakan bahwa orang seperti dia dengan auranya yang gelap bisa sangat berbahaya, seperti ular berbisa yang siap menerkam kapan saja. Suatu hari, saya masih ingat betul, itu adalah sore yang mendung. Saya sedang menunggu di dalam mobil Pak Danu, terparkir di basement kantor. Beliau baru saja selesai rapat dan naik ke mobil bersama Bram. Entah mengapa, jendela mobil sedikit terbuka dan percakapan mereka terdengar jelas ke telinga saya. Mereka berbicara tentang sebuah proyek besar yang melibatkan pembebasan lahan. Tapi ada beberapa warga yang menolak keras menjual tanah mereka, meski sudah dibujuk dengan berbagai cara. Suara Pak Danu terdengar sangat marah. Urat di lehernya sangat menonjol dan ia memberikan instruksi yang... Bram, urus itu cepat. Aku tidak mau ada hambatan lagi. Waktu itu sangat terbatas. Proyek ini harus jalan sesuai jadwal. Kalau mereka masih membandal, kalau mereka masih berani melawan dan menghalangi, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jangan sampai proyek ini tertunda gara-gara segelintir orang itu. Singkirkan saja mereka kalau perlu. Biar mereka tahu siapa yang berkuasa di sini. Siapa? Beres. Saya jamin tidak akan ada yang berani menghalangi lagi.
mereka akan tahu konsekuensinya. Saya terkejut, sangat terkejut. Mendengar percakapan itu, dunia saya seolah runtuh. Tangan saya gemetar hebat, memegang setir mobil yang dingin. Rasanya seperti disambar petir di siang hari. Saya sadar Pak Danu tidak sebersih dan sebaik yang saya kira selama ini. Ada banyak hal kotor, bahkan keji yang ia lakukan di balik kemegahan bisnisnya. Selama ini, saya hanya melihat dia sebagai majikan yang dermawan yang memberikan kami pekerjaan. Tapi rupanya, ia punya sisi gelap yang menakutkan. Sisi yang mampu menghancurkan hidup orang lain demi keuntungan pribadi. Setelah kejadian itu, saya mulai merasa sangat tidak nyaman. Seperti ada duri dalam daging yang menusuk-nusuk hati setiap saat. Hati nurani saya terusik, berteriak bahwa ini salah, bahwa saya tidak bisa terlibat dalam lingkaran kejahatan seperti ini. Saya ingin sekali berhenti, ingin sekali keluar dari sana, secepatnya. Berteriak, cukup, saya tidak mau lagi. Tapi saya takut, saya punya Fatimah, istri saya yang sedang mengandung, dan sebentar lagi kami akan punya anak. Doni akan segera lahir. Saya butuh pekerjaan ini lebih dari apapun. Gaji dari Pak Danu adalah satu-satunya harapan kami untuk masa depan Doni. Ketakutan akan tidak bisa menghidupi keluarga, ketakutan akan kemiskinan, jauh lebih besar daripada ketakutan akan kejahatan itu sendiri. Saya terjebak, saya tidak punya pilihan. Saya harus bertahan demi Doni. Tidak lama setelah kejadian mengerikan itu, lahirlah putra kami, Doni. Dia lahir dengan sehat. Tangisan pertamanya adalah melodi yang terindah yang saya dengar. Wajahnya yang mungil, jari-jari kecilnya yang menggenggam erat jari saya. Ia adalah anugerah terindah. Doni membawa kebahagiaan luar biasa bagi kami. Fatimah dan saya begitu bahagia, seolah semua beban hidup sirna begitu saja. Senyum Fatimah mereka setiap kali memandangi Doni. Matanya berbinar penuh cinta dan harapan. Saat itu, kami benar-benar merasakan keutuhan sebagai keluarga. Seolah semua kegelapan yang saya rasakan di pekerjaan bisa tertutupi oleh cahaya kecil ini. Namun kebahagiaan itu hanya sekejap, seperti kunang-kunang yang terbang dalam gelap lalu menghilang. Tepat di saat ketakutan saya memuncak, Tuhan mengambil istri saya, Fatimah. Fatimah meninggal dunia, bukan karena sakit keras, melainkan karena Bram. Ya, Fatimah, istri saya menjadi korban dari kebrutalan mereka. Kejadian itu saya tidak akan pernah melupakannya. Saya tidak bisa menceritakan detailnya sekarang. Tapi Fatimah direnggut dari sisi saya secara paksa. Saya sangat terpukul. Dunia saya runtuh, hancur berkeping-keping. Saya tidak bisa lagi bekerja. Saya harus mengurus Doni yang masih bayi, yang masih sangat kecil. Dalam keputusasaan itu, saya pun akhirnya memutuskan berhenti dari pekerjaan itu tanpa banyak penjelasan. Karena saya tahu jika saya bicara, nyawa Doni akan terancam. Pak Danu dan Bu Ratna sempat menawarkan bantuan, bahkan mencoba menanyakan alasan saya tiba-tiba pergi. Tapi saya menolak tegas. Saya hanya ingin jauh dari mereka, dari bayang-bayang kegelapan yang menempel pada Pak Danu dan anak buahnya. Tapi mereka tidak pernah berhenti di situ. Bram dan anak buah Pak Danu terus memburu saya. Mereka datang ke kontrakan kami, mengancam agar saya tidak pernah membuka rahasia kematian Fatimah, rahasia kejahatan yang mereka lakukan. Mereka mengancam akan membunuh Doni jika saya berani bicara, jika saya berani melaporkannya ke pihak berwajib.
Suara Bram yang mengatakan akan menghilangkan jejak jika saya berani melawan masih terngiang jelas di telinga. Saya tahu orang yang punya kuasa dan uang bisa melakukan apa saja. Hal yang benar bisa diputarbalikkan jadi salah, dan hal yang salah bisa dibenarkan. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Saya takut, sangat takut. Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk Doni. Doni adalah satu-satunya yang saya punya. Jika saya melaporkan mereka, saya tahu saya tidak akan punya bukti kuat untuk melawan kekuasaan mereka. Dan yang paling saya takutkan, mereka akan benar-benar membunuh Doni. Demi keselamatan putra saya memilih diam. Saya membawa Doni pergi, menjauh dari kehidupan yang kejam itu, kembali ke tempat asal saya. Saya membangun hidup baru dari nol, jauh dari masa lalu kelam itu, hanya demi Doni, agar ia bisa tumbuh besar dengan aman. Saya pikir saya sudah aman. Saya pikir masa lalu itu sudah terkubur bersama kepergian Fatima, sudah terhapus oleh waktu. Tapi kedatangan Bram tadi malam itu membuktikan bahwa saya salah. Entah apa yang mereka inginkan. Pagi setelah ancaman Bram, saya berjuang keras untuk menepis semua ketakutan itu, mengusir bayangan kelam yang mencoba menggerogoti pikiran saya. Saya tidak ingin Doni tahu betapa gelisahnya saya. Tidak ingin ia melihat secuil pun kekhawatiran di wajah saya. Hari itu adalah harinya, hari kebanggaannya, hari yang sangat spesial, bukan hanya untuk Doni, tapi juga untuk saya. Momen itu akhirnya tiba, momen yang sudah saya impikan, sudah saya doakan sejak Doni masih sangat kecil. Sejak saya berjanji pada Fatimah bahwa saya akan mengantarkannya hingga garis akhir pendidikan. Langit hari itu memang sangat cerah, biru bersih tanpa awan, seolah ikut merayakan kebahagiaan kami. Udara kampus yang biasanya penuh hiruk pikuk mahasiswa kini dipenuhi aura kebanggaan dan sukacita. Bahkan tercium aroma bunga melati dari karangan bunga, ucapan selamat yang berjejer rapi. Kampus tempat Doni menimba ilmu itu adalah sebuah institusi pendidikan yang megah dengan gedung-gedung besar berarsitektur modern dan lapangan yang luas. Kini dipenuhi ribuan wisudawan dan keluarga mereka. Saya seorang tukang ojek diundang secara resmi ke acara wisuda ini. Saya datang dengan mengenakan kemeja batik terbaik yang saya punya. Warnanya sudah sedikit pudar, namun saya pastikan rapi, dipadukan dengan celana bahan yang sudah mulai usang. Ini adalah pakaian terbaik saya untuk hari paling penting dalam hidup Doni. Saya melihat Doni putra saya mengenakan toga hitam yang gagah, topi segi empat bertengger mantap di kepalanya, dengan selempang bertuliskan predikat cum laude yang melingkar di lehernya. Wajahnya memancarkan kebanggaan dan kelegaan setelah bertahun-tahun berjuang keras. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum seorang pemenang yang telah menaklukkan segala rintangan. Saya melihatnya berjalan gagah di panggung aula yang megah. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri saat namanya dipanggil. Doni Perdana, sarjana ekonomi. Ia melangkah maju, menerima ijazah sarjana ekonomi yang ia raih dengan jerih payah, dengan keringat dan tetesan air mata. Saat ia membalikkan badan dan mencari saya di antara ribuan wajah yang hadir, mata kami bertemu. Air mata saya menetes, bukan karena sedih, bukan karena penyesalan, tapi karena haru dan bangga yang meluap-luap, tak terbendung lagi. Semua penat di tubuh, semua lelah yang selama ini saya pikul, semua cemoohan yang pernah saya dengar di jalanan tentang pekerjaan saya sebagai opang, seolah lenyap seketika, terbasuh oleh air mata bahagia ini. Momen itu adalah puncak kebahagiaan seorang ayah yang sederhana seperti saya, puncak dari semua perjuangan yang pernah kami lalui. Setelah prosesi di aula selesai, di area lapangan kampus yang luas, para wisudawan berkumpul dengan keluarga mereka.
Saya dan Doni berfoto bersama di banyak spot, mulai dari depan plakat kampus yang besar, di samping karangan bunga raksasa, hingga di depan patung rektor. Doni tak henti-hentinya tersenyum, merangkul saya dan sesekali mengusap punggung saya dengan penuh kasih sayang. Kami mengambil banyak gambar, mengabadikan setiap detik kebahagiaan itu. Saya bisa merasakan kebahagiaan itu menular dari Doni kepada saya dan dari saya ke Doni. Ini adalah mimpi yang menjadi nyata. Ayah, Doni berhasil. Doni berhasil ya. Ini semua karena ayah. Tanpa ayah, Doni tidak akan bisa sampai di titik ini. Terima kasih ayah. Terima kasih sudah berjuang sendirian untuk Doni. Sudah mengorbankan segalanya. Jangan bilang begitu, nak. Ini semua berkat kerja keras dan doa kamu yang tak pernah putus. Ayah hanya bisa mendukung. Kamu yang hebat, nak. Sekarang kamu sudah sarjana. Ayah bangga sekali. Sangat bangga kepadamu. Doni memeluk saya erat sekali. Pelukan itu terasa begitu hangat, begitu tulus, seolah menghapus semua lelah di tubuh renta ini, menjauhkan sejenak kegelisahannya mengintai. Ia sudah jadi sarjana, kini ia punya bekal yang cukup, bekal yang sangat berharga untuk menata masa depannya. Saya merasa sebagian besar tugas saya sebagai seorang ayah kini sedikit berkurang. Saya merasa beban di pundak saya yang tadinya seberat gunung, kini terasa seringan kapas. Setidaknya untuk sesaat, untuk hari itu, saya hanya ingin merasakan kebahagiaan ini sepenuhnya, tanpa bayang-bayang masa lalu. Perasaan lega dan bangga di hari wisuda Doni masih hangat di hati saya. Namun waktu tak pernah berhenti. Tak lama setelah resmi menyandang gelar sarjana, rezeki Doni pun mulai mengalir. Seperti air yang mengalir deras setelah kemarau panjang, membawa kesegaran baru dalam hidup kami. Berbekal ijazah dan kemampuannya yang mumpuni yang sudah ia tunjukkan selama ini saat bekerja paruh waktu, Doni mendapatkan kepercayaan besar. Ia berhasil diangkat ke posisi yang lebih tinggi di tempat kerjanya dahulu. Saya masih ingat betul momen ketika ia menerima gaji pertamanya setelah kenaikan jabatan itu. Itu adalah hari yang tak kalah spesial di hari wisudanya. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru yang paling ia impikan. Ia langsung pulang ke rumah tanpa menunggu lama, seolah tak sabar ingin berbagi kebahagiaan itu. Begitu tiba di pintu, ia langsung memeluk saya dengan gembira sambil menunjukkan amplop gajinya yang tebal, seolah itulah piala kemenangan terbesarnya. Ya, ayah, lihat ini. Gaji pertama Doni setelah naik jabatan. Banyak sekali ya. Ini lebih dari cukup. Doni sudah bisa mandiri sekarang. Bahkan lebih dari itu, ayah. Sekarang, ayah tidak perlu narik opang seberat dulu ya. Doni bisa bantu semua kebutuhan kita. Ayah bisa istirahat lebih banyak di rumah, menikmati masa tua ayah dengan tenang. Alhamdulillah, nak. Ayah sangat bangga sama kamu, nak. Ini semua berkat kerja keras dan kepintaran kamu. Tapi jangan terlalu memaksakan diri ya. Ayah masih kuat kok. Kamu sudah bekerja saja, sudah sangat membantu. Ayah sangat bersyukur sekali dengan semua ini. Hati saya menghangat, sehangat teh yang baru diseduh di pagi hari. Betapa beruntungnya saya memiliki putra seperti Doni. Meskipun saya tetap narik ojek, karena sudah menjadi kebiasaan dan juga sebagai pengisi waktu luang. Kini beban di pundak terasa jauh lebih ringan. Doni kini menjadi tulang punggung baru bagi keluarga kecil kami. Ia bekerja keras, pulang larut malam dengan wajah lelah, tapi tak pernah mengeluh. Saya sering melihatnya belajar lagi setelah pulang kerja. Di meja belajarnya yang kecil di sudut kamar, membaca buku-buku tebal tentang ekonomi, menambah ilmu di bidangnya. Saya sangat bangga padanya. Dia benar-benar bintang pagi yang bersinar terang.
menerangi setiap sudut kehidupan saya. Beberapa bulan Doni bekerja, suatu sore ia pulang dengan wajah yang berbeda. Ada semburat merah di pipinya, senyum tipis yang tak biasa, dan matanya memancarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang penuh rahasia, seolah sedang menyimpan bunga asmara. Seorang ayah, apalagi ayah tunggal seperti saya yang selalu memperhatikan setiap detil putranya, pasti tahu ada hal yang berbeda dari putranya. Doni sedang jatuh cinta. Ayah, Doni mau cerita sesuatu. Di kantor ada seorang gadis. Dia cantik ya, parasnya ayu, rambutnya panjang terurai. Tapi ya agak judes sih orangnya kalau belum kenal. Susah didekati, galak gitu. Tapi kalau sudah kenal, baik banget. Begitu ya. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta ya nak? Sudah waktunya itu. Ayah ini. Tapi iya ya, Doni suka sama dia. Namanya Kinara. Saya hanya tersenyum. Dalam hati, saya merasa lega. Sudah waktunya Doni memikirkan pendamping hidup. Ia sudah dewasa, sudah mapan dengan pekerjaannya. Saya tidak pernah ikut campur urusan asmaranya. Saya percaya Doni bisa memilih yang terbaik untuk dirinya. Beberapa minggu berlalu, Doni semakin sering bercerita tentang gadis itu. Namanya Kinara. Doni bercerita bagaimana Kinara awalnya dingin dan judes, namun lama-lama menunjukkan sisi baiknya pada Doni. Mereka jadi dekat, sering makan siang bersama di kantin kantor. Bahkan, tak jarang Kinara membantu Doni menyelesaikan pekerjaan kantornya yang rumit. Doni terdengar sangat bahagia setiap kali bercerita tentang Kinara. Suaranya penuh semangat, senyumnya tak pernah pudar. Doni sempat sedikit minder pada awalnya. Ia bercerita bahwa teman-teman kerjanya pernah memberitahu Doni bahwa Kinara adalah putri dari salah satu petinggi atau orang besar di perusahaan itu. Doni sempat merasa bahwa latar belakangnya yang sederhana, hanya seorang staf baru lulusan sarjana, mungkin tidak sepadan dengan Kinara yang anak orang penting. Ia merasa sedikit ciut, namun Kinara seolah tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Ia tetap bersikap biasa, bahkan semakin menunjukkan ketertarikannya pada Doni, membuat Doni merasa lega dan semakin yakin dengan perasaannya. Hingga akhirnya Doni memberanikan diri untuk memperkenalkan Kinara pada saya. Hati saya campur aduk, senang tentu saja. Ada rasa bahagia membayangkan Doni punya pendamping, membayangkan ia akan membangun keluarga sendiri. Tapi juga ada sedikit rasa cemas yang tidak bisa saya jelaskan. Sebuah perasaan aneh yang muncul sejak kedatangan Bram yang semakin kuat seiring Doni dekat dengan Kinara. Bagaimanapun, saya hanya seorang opang sederhana dengan baju yang tak pernah baru dan rumah yang tak seberapa. Bagaimana reaksi gadis dari kota yang bekerja di kantor besar itu melihat ayah dari kekasihnya hanyalah seorang tukang ojek? Saya takut status saya akan menjadi penghalang bagi kebahagiaan Doni. Pikiran itu terus menghantui, seolah menjadi beban yang tak terhindarkan. Doni membawa Kinara ke rumah kami yang sederhana, rumah yang saya bangun dengan keringat sendiri, bata demi bata, di tengah lingkungan yang tidak begitu ramai. Saya sudah menyiapkan teh hangat di meja ruang tamu, beberapa kue buatan sendiri yang saya beli dari warung depan, lengkap dengan cemilan kacang rebus yang hangat tersaji rapi di piring usang. Kinara terlihat cantik sekali dengan pakaian yang rapi dan elegan. Kontras dengan kesederhanaan rumah kami yang dindingnya sudah agak kusam dan perabotan yang seadanya. Ia mengenakan blus sutra berwarna pastel dan rok selutut yang anggun. Rambutnya tergerai indah dan aroma parfumnya samar-samar tercium, menambah kesan orang kota yang begitu berbeda dari kami. Ia tersenyum tipis, menyalami tangan saya dengan sopan. Jabat tangannya terasa dingin dan sedikit kaku.
Tak ada kehangatan yang biasanya saya rasakan dari kegugupan dan kecemasan saya yang tiba-tiba muncul. Kami duduk di sofa lama yang sudah agak kempes. Bantalan sudah tidak sepadat dulu. Mengobrol basa-basi tentang banyak hal. Cuaca yang tak menentu akhir-akhir ini. Bagaimana Doni bisa bekerja di kantor. Bahkan sedikit tentang kuliner saya tawarkan. Suasana terasa canggung meski kami berusaha mencairkannya. Kemudian Doni dengan bangga yang tak bisa ia sembunyikan mulai bercerita tentang saya. Ia menceritakan pekerjaan saya sebagai opang, tentang perjuangan kami berdua selama ini. Bagaimana saya banting tulang siang dan malam, panas dan hujan, hanya untuk membiayai kuliahnya hingga ia bisa menjadi sarjana seperti sekarang. Setiap kata yang keluar dari bibir Doni terasa begitu tulus dan penuh rasa terima kasih, membuat hati saya menghangat sekaligus sedikit malu. Namun, saat Doni bercerita, saya tidak memperhatikan Kinara. Wajahnya yang tadi ceria dan sedikit kaku, perlahan berubah. Tatapannya pada saya berubah menjadi tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada sorot mata yang seolah menilai, seolah berkata dalam diam, "Ah, jadi ini ayahmu, seorang tukang ojek. Pantas saja Doni sering minder." Firasat buruk saya semakin kuat. Saya mencoba menepis pikiran itu, mencoba meyakinkan diri bahwa saya hanya berprasangka buruk, bahwa mungkin saya terlalu sensitif. Tapi firasat saya berkata lain. Tatapan itu sangat jelas. Ada semacam jarak yang tiba-tiba tercipta di antara kami. Sebuah dinding tak kasat mata yang tiba-tiba meninggi, memisahkan dua dunia yang berbeda. Saya bisa merasakan Kinara menarik diri secara emosional. Meskipun fisiknya masih duduk di hadapan saya, Kinara kemudian bertanya dengan nada yang, entahlah, sulit diartikan. Ada kesan terkejut bercampur sedikit kekecewaan, atau mungkin sekedar rasa ingin tahu yang dingin. Oh, jadi Bapak bekerja sebagai ojek pangkalan ya, Pak? Saya tidak menyangka. Sudah lama, Pak? Iya nak, sudah bertahun-tahun sejak Doni masih kecil. Ini pekerjaan halal nak, untuk menyambung hidup dan membiayai Doni agar bisa sekolah tinggi. Oh begitu, saya paham Pak. Saya melihat Doni yang tampak canggung. Ia seperti menyadari perubahan di wajah Kinara. Suasana jadi sedikit kaku, tidak senyaman sebelumnya. Senyumnya yang tadi ceria kini agak memudar, digantikan ekspresi bingung dan sedikit terluka. Saya hanya bisa berharap ini hanya perasaan saya saja yang terlalu berlebihan. Semoga Kinara tidak keberatan dengan kesederhanaan kami. Semoga ia melihat ketulusan hati Doni yang begitu besar. Tapi tatapan itu, tatapan tidak nyaman dan seolah merasa tidak level, terus membayang pikiran saya, menggerogoti ketenangan hati saya seperti rayap pada kayu lapuk. Saya mencoba menepisnya, mengatakan pada diri sendiri bahwa mungkin saya terlalu berprasangka. Malam itu tak lama kemudian, Kinara pamit pulang. Senyumnya tidak sehangat saat ia datang. Ada gurat keraguan yang jelas di sana. Seolah ia ingin segera pergi dari rumah kecil kami, ingin cepat-cepat kembali ke dunia yang megah dan teratur. Suasana perpisahan terasa singkat dan dingin, berbeda jauh dari hangatnya pertemuan sepasang kekasih. Saya bisa merasakan aura keregangan yang tiba-tiba muncul di antara mereka, seperti celah retakan kecil pada sebuah kaca yang tadinya utuh. Saya melihat Doni mengantar Kinara hingga ke gerbang rumah kami yang kecil, mengamati dari ambang pintu. Postur Doni terlihat sedikit menunduk, seperti memikul beban berat. Ketika Doni kembali masuk, wajahnya terlihat gelisah, sama seperti yang saya rasakan, bahkan mungkin lebih parah. Matanya memancarkan kebingungan, dan ada sedikit raut sedih yang tidak bisa ia sembunyikan. Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan saya sebagai ayah tidak pernah salah. Apakah kesederhanaan kami akan menjadi penghalang bagi kebahagiaan putra saya? Apakah bayangan opang ini, profesi yang selama ini saya geluti dengan bangga demi Doni, akan terus menghantui dan memisahkan mereka berdua? Saya hanya bisa berdoa dalam hati yang gundah. Semoga Doni tidak terluka karena ini. Semoga hatinya tidak hancur. Tapi saya tidak tahu bahwa persoalan ini jauh lebih dalam, jauh lebih gelap dari sekedar status sosial atau perbedaan tingkat kehidupan. Ada rahasia lain yang belum terungkap, yang kini mulai saya rasakan keberadaannya.
seperti udara dingin yang tiba-tiba menusuk. Rahasia yang akan mengejutkan saya dan Doni, mengoyak kebahagiaan yang baru saja kami rasakan, meruntuhkan semua pondasi ketenangan yang sudah susah payah kami bangun. Dan saya yakin ini ada kaitannya dengan kemunculan Bram semalam dan masa lalu saya dengan Pak Danu yang selama ini saya kubur rapat-rapat. Benang-benang takdir ini semakin kusut dan saya merasa kami akan segera ditarik masuk ke dalam pusaran masalah yang lebih besar. Beberapa hari setelah Kinara berkunjung, suasana rumah kami berubah drastis. Doni terlihat sangat murung, seperti bunga layu yang kehilangan cahayanya. Ia tidak lagi bercerita tentang Kinara, bahkan ia sering melamun. Tatapannya kosong, jauh menerawang. Pulang kerja pun, ia lebih banyak diam. Senyumnya menghilang, dan ia seringkali langsung masuk kamar, seolah ada beban berat yang ia pikul sendiri. Saya khawatir, sebagai seorang ayah, saya tidak tega melihat putra saya menderita karena patah hati, atau karena masalah yang tidak saya ketahui. Ada firasat buruk yang terus mengganggu. Saya mencoba berbicara padanya, bertanya apa yang sebenarnya terjadi, mencoba menariknya keluar dari kesedihan itu. Nak, kenapa kamu belakangan ini murung terus? Ada masalah di kantor? Atau ada apa dengan Kinara? Ayah perhatikan, kok kamu jadi pendiam sekali? Tidak apa-apa ya. Doni hanya capek aja, banyak kerjaan di kantor. Biasa ya. Bohong nih. Ayah tahu ada yang gak beres. Kamu tidak pandai menyembunyikan perasaanmu dari ayah, nak. Dari sorot matamu aja, ayah tahu kamu sedang terluka. Sini, cerita sama ayah. Siapa tahu ayah bisa bantu, nak. Baik ya, sebenarnya ini bukan cuma soal capek. Ini tentang Kinara. Dia menjauh dari Doni ya. Dia bilang dia tidak yakin bisa melanjutkan hubungan ini. Kemudian dia bilang masalahnya lebih rumit dari yang Doni kira. Dan Doni tidak sengaja mendengar sesuatu di kantor. Saya terdiam, menatap Doni dengan cemas. Hati saya mencelos. Saya tahu ini akan terjadi. Saya sudah merasakan firasat buruk sejak lama. Doni kemudian bercerita bagaimana ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba menghubungi Kinara berulang kali, menelpon, mengirim pesan, tapi Kinara selalu menghindar, membalas seperlunya, atau bahkan tidak sama sekali. Doni merasa ada tembok besar yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Hingga akhirnya, Doni tidak sengaja mendengar percakapan di pantry kantor saat ia sedang mengambil air minum. Percakapan dua orang rekan kerja Kinara yang sedang bergosip, berbisik-bisik, namun suara mereka cukup jelas terdengar di telinga Doni yang sangat sensitif. Apa yang mereka bicarakan sungguh mengoyak hati saya dan membuat semua ingatan kelam itu kembali menghantam lebih kuat dari sebelumnya. Kinara itu sepertinya kaget ya. Tahu kalau Doni itu putranya Pak Harun, mantan supir pribadi ayahnya dulu. Begitu kata yang satu ya. Lalu yang satunya lagi menimpali dengan suara yang dipelankan, tapi Doni masih bisa dengar jelas. Iya, kasihan Kinara, ayahnya kan Pak Danu, pemilik perusahaan ini. Pasti gengsi lah, apalagi dulu ada masalah besar antara ayahnya dengan keluarga Pak Harun. Dan ada kaitannya dengan meninggalnya Ibu Doni. Begitu kata mereka ya. Doni dengar jelas, mereka menyebut nama ayah dan nama Pak Danu. Dan mereka menyebut nama ibu. Apa maksudnya ini ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Jantung saya serasa copot. Kaget? Tidak. Lebih tepatnya, seolah semua trauma masa lalu kembali menghantam saya dengan kekuatan penuh. Seperti badai yang menerjang setelah sekian lama mereda. Pak Danu, nama itu. Ya, nama itu adalah hantu dari masa lalu saya yang paling gelap. Dan sekarang, nama almarhumah istri saya disebut-sebut lagi. Ada masalah besar antara ayahnya dengan keluarga Pak Harun. Mendengar Doni mengulang gosip itu, saya harus mengerahkan segenap tenaga untuk menahan diri, untuk berakting seolah ini adalah kali pertama saya mendengar semua itu. Saya sudah tahu semua kebenaran pahit itu. Bahwa Fatimah, istri saya, ia tidak meninggal karena sakit. Seperti yang saya bilang pada Doni selama ini. Ia meninggal karena mereka
karena ulah Pak Danu dan anak buahnya, Bram. Kebenaran yang selama belasan tahun saya kubur dalam-dalam, saya simpan rapat-rapat demi melindungi Doni, demi memastikan ia tidak pernah tahu betapa kelam masa lalu ayahnya. Ingatan saya langsung melayang jauh ke belakang, belasan tahun yang lalu. Ya, saya memang pernah bekerja sebagai sopir pribadi di keluarga Pak Danu, seorang pengusaha kaya raya, pemilik beberapa perusahaan besar, termasuk perusahaan tempat Doni bekerja sekarang. Saya bekerja dengan mereka selama beberapa tahun, sebelum akhirnya saya harus berhenti. Karena insiden itu, insiden yang merenggut Fatimah. Tapi ayah tidak pernah punya masalah besar dengan Pak Danu, nak. Ayah hanya berhenti bekerja karena ibumu sakit. Apa mungkin ada hal lain yang ayah tidak tahu? Ayah tidak pernah merasa ada rahasia besar di balik kepergian ibumu. Doni tidak tahu ya, tapi dari nada bicara mereka seolah ada rahasia besar yang disembunyikan. Doni harus mencari tahu ya. Ini bukan cuma soal Kinara, ini soal kehormatan ayah dan ibu. Doni akan cari tahu. Mendengar tekad Doni, saya semakin khawatir. Ini bukan hanya masalah asmara remaja. Ini tentang masa lalu yang gelap, ancaman dari Bram tadi malam. Percakapan yang Doni dengar, semuanya terasa terhubung. Sebuah teka-teki yang menakutkan mulai terangkai di benak saya. Ada firasat buruk yang sangat kuat bahwa ada hal yang jauh lebih gelap dari sekedar masalah status sosial. Sebuah rahasia yang mungkin lebih menakutkan dari yang pernah saya bayangkan. Sebuah rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Tepat saat kami sedang bicara, saat Doni dengan wajah penuh tanda tanya dan tekad mencari tahu kebenaran yang baru saja ia dengar, tiba-tiba terdengar lagi ketukan di pintu. Bukan ketukan biasa, ini adalah gedoran keras, bertubi-tubi, seolah ingin merobohkan pintu kayu tua kami. Lebih brutal, lebih tidak sabar dari kunjungan Bram semalam. Jantung saya berdebar hebat, serasa mau melompat keluar dari dada. Wajah Doni dan saya langsung pucat pasi, seperti kertas putih. Kami saling pandang, mata kami dipenuhi pertanyaan yang sama. Siapa lagi ini? Jangan-jangan mereka datang lagi. Ayah, siapa itu? Ayah tidak tahu, nak. Jangan dibuka, mundur. Ya, kamu mundur. Harun! Buka pintunya. Aku tahu kau ada di dalam. Keluar kau, Harun. Akhirnya ketemu juga tempat persembunyian kamu. Sudah waktunya kau menyelesaikan urusan lama ini. Kau tidak bisa selamanya sembunyi dari kami. Siapakah Tony? Mengapa ia menyebut urusan lama? Dan apa kaitan semua ini dengan rahasia yang saya sembunyikan rapat-rapat dari Doni? Apakah rahasia tentang kematian Fatimah akan terbongkar malam ini? Atau justru Doni yang akan berada dalam bahaya? Kisah rahasia sang ayah akan semakin memanas. Para pendengar setia, jangan lewatkan kelanjutan dramanya, karena semua jawaban akan terkuak di episode terakhir. Sampai jumpa di Dramatika Kehidupan episode ketiga yang akan datang.